Iki wasiat. Aku sing urip. Saka papat kae aja kok geser sak senti pun. Tapi lek kok renovasi, kok apiki, kok kuat nih silahkan. Dari situlah istilah saka papat itu baru ada. Yang selama ini nggak ada. Semua saudara-saudara juga nggak pernah dengar itu. Oleh dan itu yang mewasiati saya itu bukan bapak saya, tapi justru papi saya. Saya yang waktu itu ya, sebelum jauh. Itu. Terus saya masih duka, seminggu itu kan masih duka ya, nggak begitu konsentrasi sama bapak, cuma terpikir terus. Benak saya ini soko papat ya Allah, padahal suasana waktu itu soko papat ini memprihatinkan lah. Kalau hujan terus beliau banyak yang bocor. Tapi ya singkat cerita beberapa tahun kemudian kita bangun, kita renovasi. Ya mungkin mohon maaf kalau untuk secara detail berkaitan dengan dalam soko papat ini memang masih banyak yang belum terungkap, alias masih banyak misterinya. Karena saya secara pribadi dan juga mungkin dulunya terutama dari keluarga besar dari Bani Haris ini memang beliau sendiri Al-Walid almarhum itu sama sekali tidak pernah menceritakan secara detail berkaitan dengan dalam perguruan atau soko papat ini. Beliau hanya menghentikan bahwa soko papat itu dia dalamnya simbah, jadi Mbah Tim, Mbah Mahfud dan yang lain sebagainya. Ya hanya dikatakan bahwa beliau itu lahir di sini. Jadi secara mendetail memang kapan berdirinya dalam soko ini atau dalam perguruan atau dalam soko papat ini memang belum bisa terlacak. Soko papat ini terdiri dari 4 pilar soko kalau bahasa Jawanya, dan dari satu soko dengan soko yang lain ini berbeda daerah, dalam arti kayunya ini ternyata bukan dari Pacitan secara keseluruhan. Ini menurut versi dari Mbah Hambali yang mungkin pada saat itu mungkin beliau juga pernah mendengar cerita. Jadi kalau versi Mbah Hambali, soko papat ini empat-empatnya salah satunya tiangnya ini kayunya berasal dari Pacitan sendiri, keduanya itu dari alas roban batang, terus ketiganya dari Palembang, dan keempatnya itu dari Mataram. Cuma lebih tepatnya yang kayu yang dari Pacitan mana, terus yang dari Palembang mana, ini wallahu alam. Karena beliau memang sudah sangat lama sekali tidak termas karena memang usianya. Jadi itu yang pernah saya gali berkaitan dengan sejarah dari dalam soko papat. Ternyata 4 sokonya itu berbeda-beda daerah, alias kayunya itu dari berbagai daerah. Terus juga pernah suatu saat ketika Simbah Yai Mufid Pandanaran almarhumlah, ini juga ketika kalau tidak salah Nyun Sewu, kalau tidak salah 7 atau 40 harinya ketika Al-Walid situ, beliau takziah ke sini, dan saya masih ingat sekali
Akhirnya saya totok kembali karpet dan yang lain sebagainya di Soko Papat ini. Dan setelah ngobrol berbincang-bincang, saya juga beranikan matur kepada beliau pada saat itu. Terus pesan dari beliau itu, punjere iki ning kene nang, iki punjere termas itu ning kene iki aja sampai diowah-owah. Omah iki Soko Papat iki aja sampai diowah-owah. Saya pada saat itu belum berpikir banyak. Saya hanya pangestunipun samaan wa ta'atan sing dawuh boten mau. Jadi ya Habib pada saat itu ya di tempat ini. Kemudian setelah itu ya karena memang sudah menjadi sebuah amanat terutama dari Pak D, dari Habib ya bismillah, dari keluarga sama sekali tidak bahasa Jawanya orang ngutik-ngutik dan tidak merubah sama sekali berkaitan dengan yang namanya Soko Papat. Ditambah lagi juga ada pesanan yang mirip dan hampir sama, yang maknanya juga persis, fakih langitan. Nah, mulai dari itulah kami keluarga yang kebetulan mendapatkan amanah bertempat di Soko Papat inilah bismillah nawaitu. Dan karena kondisi pada saat itu memang bangunan yang sudah sangat lama sekali, mau tidak mau harus ada renovasi. Cuma renovasinya sama sekali tidak merubah daripada Soko Papat, hanya mengganti kayu-kayu yang sudah lapuk. Ini sudah akhirnya kita bongkar, tapi tidak merubah sama sekali berkaitan dengan Soko Papat. Dan akhirnya sesuai kesepakatan keluarga, yang dulu dalam Soko Papat ini juga ada kamar-kamarnya. Kalau dulu kamarnya bapak, kamar untuk istirahat dan juga kamar mutawakahnya itu ada di sini. Tapi karena kita kembalikan menjadi rumahnya umat, jadi setiap ada kegiatan ataupun musyawarah, terutama asatid, guru-guru untuk menentukan langkah-langkah pondok Termas, ya ini diadakan di sini. Bahkan siapapun memang diperbolehkan, kami dari keluarga sangat memperbolehkan kalau memang ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi berkaitan dengan dalam Soko Papat yang saya dapatkan semacam itu. Karena saya masih ingat Bapak pernah sedikit, ya bukan cerita, tapi beliau hanya ngendikan Indian simbah-simbah ki lahirin yang gini kabeh. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itulah sekelumit yang bisa saya dapatkan dan saya ceritakan berkaitan dalam Soko Papat ini. Ya walaupun toh mungkin ada satu sisi saya secara pribadi ini juga mengemban amanat yang sangat-sangat berat sekali untuk menjaga tinggalan para masyayikh, para simbah-simbah dulu. Ini memang berat, tetapi seberat apapun karena itu sudah menjadi tanggung jawab, ya bismillah semampu kami, terutama saya secara pribadi dan juga mungkin keluarga yang lain, ya bismillah nama itu, karena ini sudah menjadi amanat dan ini benar-benar pusoko, jadi benar-benar sudah menjadi pusaka, bukan hanya pusaka saya secara pribadi keluarga, tapi pusaka ini Pondok Termas di antara lain semacam ini, tinggalan-tinggalan yang sudah sangat lama sekali.